Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ido Heralang dari kelas 8B1 NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Pengertian user experience atau yang disebut juga UX. User experience atau UX merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat penggunaan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Adapun komponen UX ini meliputi bagaimana fitur-fitur yang disediakan pada produk, struktur desain, navigasi pengguna produk, aspek visual desain, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. UX juga meliputi bagaimana Anda menentukan branding konten dan copywriting yang sesuai dengan target penggunaan Anda. Lanjut, pengertian user interface atau yang disebut dengan UI. Seperti yang disebutkan sebelumnya, UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun, tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, icon, tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Semua komponen UI tersebut didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna. Jadi, pengguna dapat menikmati produk Anda. Dan di sini ada beberapa perbedaan antara UI dan UX. Seperti 5 perbedaan berikut ini. Dan yang pertama adalah tujuan desain. Tujuan desain. Hal yang mendasar tentang perbedaan UI dan UX adalah tujuan desainnya. Fokus pembuatan desain UI dan UX sangatlah berbeda. Desain UI pada sebuah produk bertujuan untuk mempercantik tampilan produk. Sementara desain UI dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk. Fokus desain UI adalah keindahan tampilan. Sementara fokus desain UX adalah kepuasan menggunakan produk. Sederhananya, desain UI akan mempengaruhi kesan pertama pengguna melihat produk Anda. Sementara itu, UX mempengaruhi bagaimana pengalaman penggunaan saat menggunakan produk itu. Yang kedua, proses desain. Tujuan desain yang berbeda juga mempengaruhi prosesnya. Oleh sebab itu, proses desain merancang UI dan UX pun berbeda. Proses desain UX melandaskan riset penggunaan sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target pengguna. Sementara itu, desain UI juga memerlukan riset. Namun riset yang dilakukan merupakan desain untuk membuat desain yang menarik yang sesuai dengan konsep. Karena berfokus pada user experience, proses desain UX berdasarkan riset pengguna. Dan yang ketiga adalah komponen desain. Komponen desain yang membangun desain UI berfokus pada keindahan dan tampilan produksi. Komponen UI tersebut diantaranya meliputi warna, gambar, video, animasi, tipografi, pattern, dan visual interaksi lainnya. Sementara itu, untuk komponen desain UI meliputi hampir seluruh komponen pada fitur
suatu produk seperti fitur-fitur, struktur desain, dan navigasi, termasuk juga tampilan interface, copywriting, hingga branding, sehingga diperlukan kolaborasi tim untuk menghasilkan desain produk yang baik. Yang keempat, tools yang digunakan. Perbedaan dari tools yang digunakan, proses pembuatan yang berbeda, tentu membutuhkan tools yang sangat berbeda juga. Untuk desainer UI, keindahan gambarlah sangatlah penting. Jadi mereka yang membutuhkan aplikasi yang mendukung pembuatan desain interface yang detail. Ada banyak aplikasi desain UI yang tersedia di Flinto, Printable, FrameX, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Aplikasi tersebut dilengkapi beberapa tools pendukung desainer UI seperti tools menambahkan unique interaction, icon, easy transition, UI asset and kits. Sementara itu, desainer UI lebih membutuhkan aplikasi prototyping desain agar mudah mendapatkan feedback dari pengguna. Beberapa aplikasi prototyping desain yang mendukung desainer UI adalah Static InVision, Figma, Adobe XD, dan Axure. Yang kelima, tidak luput dari skill yang dibutuhkan. Kedua UX dan UI mempunyai skill masing-masing. Menjadi desainer UI dan desainer UX membutuhkan skill tersendiri. Beberapa skill yang dibutuhkan seorang desainer UI adalah desain grafis, desain branding, creative thinking, dan converge thinking. Skill tersebut harus dimiliki oleh desainer UI dalam mendesain tampilan produk agar terlihat menarik dan mudah untuk interaksi. Sementara seorang desainer UI bertanggung jawab membuat desain produk dengan pendekatan pengguna agar mudah digunakan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki skill melakukan riset, analytical thinking, problem solving, critical thinking, and creative thinking. Dan berikut adalah workflow desain UX dan UI. Di bawah ini ada beberapa desain UX dan UI yang meliputi seperti riset UX, membuat information interaction, membuat wireframe, mengatur UX flow, membuat prototype, desain UX, membuat desain sistem, mendesain user interface, proses pengembangan produk oleh developer, desain usability test. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari riset UX. Riset UX merupakan langkah awal dalam pembuatan desain yang baik. Riset dilakukan untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Misalnya, untuk membuat website toko online, Anda harus mencari tahu bagaimana kebiasaan orang berbelanja, proses pembayaran yang paling disenangi pengguna, dan lain-lain. Seorang UX researcher bisa melakukan riset UX melalui beberapa cara, baik melalui user interview atau online survey. Data yang dikumpulkan juga bisa melalui data kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, membuat informasi architecture. Setelah melakukan riset UX, langkah selanjutnya adalah membuat informasi architecture produk. Informasi arsitektur ini merupakan proses penyusunan struktur bagian-bagian pada website dan aplikasi. Dan AI atau yang disebut dengan informasi architecture akan memudahkan tim untuk memahami konsep sebuah produk. Untuk membuat AI ini, Anda membutuhkan hasil riset UX yang telah dilakukan. Hasil riset UX didapatkan melalui metode card sorting, yaitu metode memilah dan menemukan buyers persona. Hasil riset tersebut membantu Anda untuk membuat struktur produk berdasarkan perspektif pengguna. Yang ketiga, membuat brand wireframe.
Wireframe atau wireframing merupakan sketsa visual dari sebuah produk. Sketsa desain ini juga menunjukkan alur informasi bagi user untuk dapat mengoperasikan produk. Disinilah peran UX designer merancang desain. Proses wireframing meliputi pembuatan sketsa produk yang akan dikembangkan menjadi sebuah produk. Wireframe ini juga akan membantu tim desainer, konten, dan developer untuk memvisualisasikan bagaimana tampilan produk. Sketsa desain dibuat dengan Low Fidelity Wireframe atau disingkat LFV, baru kemudian dibuat versi High Fidelity Wireframe atau HFV. Ada banyak tools yang bisa dipakai dalam proses wireframing seperti Figma, Adobe XD, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengatur UX flow. Setelah membuat wireframe, Anda perlu mengatur flow bagaimana sebuah produk digunakan oleh pengguna. Flow dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna nyaman menggunakan produk Anda. Flow ini kemudian didokumentasikan agar para developer mudah dalam mengembangkan produk. Yang kelima, membuat prototype desain UX. Tahap berikutnya, membuat prototype desain dengan sesuai desain wireframe dan flow yang telah dibuat. Untuk Anda bisa membuat prototype desain, Anda bisa membuatnya dengan aplikasi seperti InVision, Mapbox, Adobe XD, dan lain-lain. Prototype desain tersebut dapat diuji coba dengan internal tim dan langsung diperbaiki jika diperlukan. Jika prototype desain tersebut telah lolos di internal tim, Anda bisa mengujinya ke user Anda. Yang keenam, membuat desain sistem. Pembuatan desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain UI seperti icon, font, color palette, dan lain-lain dalam sebuah library. Tahap ini dibutuhkan kolaborasi antara desainer UI dan developer desainer UI mulai membuat elemen desain, sementara developer membuat komponen library menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Dengan adanya desain sistem ini, proses pembuatan desain akan lebih cepat karena elemen desain telah tersedia. Manfaat lainnya adalah desain Anda akan jadi lebih konsisten dan efisien dalam pekerjaan desain produk lainnya. Yang ketujuh, mendesain user interface. Di tahap ini, seorang UI designer mulai bertugas mendesain tampilan produk yang menarik. Tahapan ini juga merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. UI designer akan mempercantik sketsa dengan panduan warna, tipografi, dan transisi antara halaman dengan elemen-elemen yang telah dibuat di tahap sebelumnya. Di tahap ini, desainer UI juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip desainer UI yang baik. Desainer bisa menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, SketchUp, dan aplikasi desain lainnya. Yang ke-8, proses pengembangan produk oleh developer. Tahap pengembangan produk oleh developer. Di tahap ini, desain yang telah lolos uji coba dan desain oleh desainer UI mulai didevelop oleh para developer. Meskipun telah masuk ke tahap developing, tugas desainer UI dan UX tidak langsung berakhir begitu saja. Developer bisa tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desainer untuk dapat mengatasi permasalahannya bersama jika ditemukan suatu kendala. Yang ke-9, desain usability test. Setelah sebuah produk tercipta dengan tampilan yang baik, produk bisa mulai diluncurkan. Namun, sebelum benar-benar diluncurkan ke banyak orang, produk tersebut perlu melakukan proses uji coba. Dilakukan dengan memberikan skor pada setiap fitur desain. Dan setelah uji coba berhasil, desain tersebut akan mendapatkan saran dan masukan dari pengguna.
Desain kemudian direvisikan dan dites kembali sampai menjadi sebuah desain yang nyaman dan ingin digunakan pengguna. Mengapa UX dan UI penting dalam pengembangan website dan aplikasi Anda? Tahukah Anda bahwa UX dan UI dikatakan sebagai salah satu kunci sukses sebuah produk? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Dan di sini, menurut beberapa survei dan riset, inilah pentingnya UI dan UX dalam sebuah produk. Yang pertama, menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Dengan memfokuskan desain pada user experience, Anda dapat membuat sebuah produk dengan fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna akan lebih diminati. Salah satu perusahaan yang telah membuktikan keberhasilan mendengarkan kebutuhan pengguna adalah ESPN. ESPN berhasil meningkatkan 35% pendapatan website mereka setelah mendesain ulang homepage dengan pendekatan user experience. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Produk dengan tampilan yang buruk dan sulit digunakan akan cepat ditinggalkan oleh pengguna. Riset dari DCI mengatakan 62% pengguna menguninstall aplikasi di ponsel mereka karena tampilan berantakan dan sering terjadi error. Namun, bila produk Anda memiliki tampilan menarik dan mudah digunakan, pengguna akan puas menggunakan produk Anda. Kepuasan pengguna akan membuat produk Anda tetap digunakan dan tetap diminati pastinya. Yang ketiga, meningkatkan penjual dan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis Anda didesain dengan UI dan UX yang baik, Anda tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Secara tidak langsung, Anda berarti telah menjalankan strategi peningkatan bisnis Anda sendiri. Forrester Research telah membuktikan bahwa desain UI dan UX dapat meningkatkan conversion rate sebuah website hingga 400%. Hal itu karena desain UI dan UX yang baik akan membuat pengguna terkesan dengan tampilan awal dan menyelesaikan kebutuhan di website tersebut. Pengunjung juga akan lebih mudah melakukan conversion dan pembelian. Berikut contoh penerapan UI dan UX pada aplikasi. Dan di sini saya akan mencontohkan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi JNT Express. JNT Express adalah salah satu jasa pengiriman yang mampu melayani pengiriman dalam kota, antar kota maupun provinsi. JNT Express menyediakan layanan penjemputan ke alamat pelapak, dan aplikasi ini sangat memudahkan orang untuk melacak atau mencari barang atau mengirim sebuah paket dengan mudah. Dan berikut contoh penerapan UI dan UX pada aplikasi JNT Express. Dan di sini UI, konsep user UI, konsep desain dari JNT Express sangatlah friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi ini. Misalnya animasi desain seperti gambar di bawah ini. Salah satunya adalah gambar pertama, tampilan awal dari UI yang begitu meminati seorang untuk melihat atau mencobanya. Desain tersebut diadaptasi dari realitas hubungan friendzone. JNT mengadaptasi gambar tersebut sebagai pesan paket notifikasi ketika mengirim atau membatalkan barang. Penggunaan icon pada aplikasi ini. Aplikasi JNT didesain dengan model icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi.
Jika ingin mengirim sebuah paket atau barang, pengguna bisa mengeklik icon harga dan bisa mengisi tujuan awal Anda. Contoh seperti pada gambar, tujuan awal di Sidoarjo dan mengirim barang ke tujuan Jakarta Cilandak dengan berat perkiraan 1 kilo. Dan jika dicari akan mendapatkan harga setara Rp15.000. Konsisten desain. Jika diperhatikan, desain tampilan setiap fitur tidak jauh berbeda. Misalnya layout pada fitur JNT di sini seperti tracking, order, tanda, atau pengiriman paket dari saya atau untuk saya. Tampilan layout ketiga layanan ini hampir sama. Yang membedakan hanyalah icon harga, order, atau melacak paket dengan mudah. User experience atau UI. JNT menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit para penggunanya, seperti fitur jemput di tempat, layanan pengiriman tanpa hari libur, dan regular service di seluruh customer Indonesia. Terbukti JNT telah diunduh sebanyak 140 juta kali dan memiliki 2 juta mitra layanan. Alur penggunaannya pun cukup mudah. Dari segi kenyamanan penggunaan, JNT menampilkan flow fitur yang mudah digunakan secara natural. Dan berikut seperti ini alur pemesanan barang yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti pengiriman barang dilakukan dengan mudah. Cukup pengguna mengeklik icon harga atau order saya. Seumpama Anda ingin mengirim atau melihat orderan Anda yang Anda beli dari toko online dan ingin melacak paket atau barang Anda sampai di mana, atau Anda ingin mengirim sebuah paket atau barang dan paket itu pun bisa dilacak benar-benar udah sampai di customer atau masih dalam perjalanan dan masih dalam tujuan mana. Dan dari kesimpulan di atas, dari pemaparan di atas, UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Jika desain UX suatu produk sangat baik, tetapi desain UI-nya tidak bagus, first impression-nya penggunaan juga tidak bagus. Sama halnya, jika desain UI suatu produk bagus, tetapi desain UX-nya tidak bagus, pengguna tidak akan suka menggunakan produk tersebut. Jadi, keduanya harus memiliki desain yang baik, sehingga produk yang Anda sukai oleh pengguna secara keseluruhan. Dengan begitu, manfaat produk juga dapat dirasakan oleh penggunanya. Nah, itulah penjelasan secara detail tentang perbedaan UI dan UX. Dan sekian penjelasan saya mengenai pengertian UI dan UX. Jika ada salah kata mohon maaf. Atas nama Edo Herlalang NIM 039, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.